Iya, tapi kirimnya tuh ke Jogja. Terus teman nih ada baru kirim lagi dari Jogja, mau ke sini nih ke Kucingnya Nova lepas. Nova, kucing kamu mana? Kucingnya lepas. Itu Nova kah? Itu Ya. Nova. Emang nggak mau mute loh. Kucingmu lepas. Kucingnya lepas, guys. Emang nggak ke mute loh. Nggak ke mute, betul. Paling Nova nggak sadar kalau nggak ke mute.
Abimanyu. Siapa nih? Kembali lagi di channel Catur Gila.
Assalamualaikum tes. Halo tes. Oke, udah masuk Pak Sudan. Oke. Oke, kita mulai saja ya. Oke. Ya Pak, sudah terdengar. Oke, kita mulai saja ya. Ini kayak mahasiswa sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu ya di acara bimbingan KRS meskipun masih secara virtual. Selamat datang teman-teman mahasiswa baru Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Kemudian selamat bergabung juga Bapak Ibu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, ya ada Pak Ferry, Pak Zudan, Pak Hanan dan Bu Ardiati. Oke, perkenankan saya Bu Ina ya akan memandu acara kita pada sore hari ini. Oke, dengan susunan acara sebagai berikut ya. Yang pertama pembukaan ya, yang kedua penjelasan terkait dengan struktur dan visi misi prodi, kemudian yang ketiga penjelasan mengenai KRS, yang keempat penjelasan mengenai kurikulum prodi, lalu yang kelima penjelasan mengenai keunggulan dan minat studi prodi, lalu selanjutnya penjelasan mengenai kegiatan prodi dan lembaga sertifikasi profesi, lalu selanjutnya Q&A, tanya jawab. Jadi nanti mahasiswa ini ya bisa menyampaikan masukannya atau gagasannya terkait dengan prodi ataupun hal-hal yang ingin disampaikan. Kemudian yang ke-8 ya, penutup. Oke, baik, karena rangkaian acara kita ada beberapa yang harus dibahas ya, jadi mungkin langsung saja dimulai ya. Untuk memperlancar acara, baik, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya acara yang pertama yakni paparan ya dari Pak Zuhdan SIP MA terkait dengan visi misi prodi serta arah prodi ke depan bagaimana. Baik, kepada Bapak Zuhdan dipersilahkan. Oke, mohon izin dibantu slide-nya ya Bu, biar teman-teman mahasiswa bisa membaca. Oke Pak, sudah. Oke, apakah sudah Bu untuk display visi misinya? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore di waktu Indonesia Barat ya. Kalau Indonesia Timur udah agak petang nih, udah agak petang. Kalau di Papua ini mungkin sudah ya masih terang tapi belum petang gitu. Karena di sana itu mataharinya luar biasa sangat terang gitu. Nah, pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini. Lalu juga Bapak Ibu dosen yang hari ini juga menyempatkan waktu untuk bertemu. Ini waktu yang pertama kali kita tatap muka gitu, dan
semoga nanti 3,5 tahun ke depan harapan saya ini menjadi teman-teman lancar kuliahnya dan proses belajarnya juga lancar gitu. Nah, pertama kali saya ingin mengucapkan bahwa Anda hari ini sudah menjadi mahasiswa, selamat gitu, dan pastinya pasti punya impian maupun gambaran, sisi lain punya tanggung jawab yang berbeda setelah kita lulus dari SMA. Nah, ini waktunya Anda membuktikan diri bahwa Anda itu seorang mahasiswa yang mandiri dalam arti bisa membuat keputusan sendiri, walaupun tetap juga mempertimbangkan masukan orang tua, dan hari depanmu hari ini ditentukan oleh sejauh mana kamu nanti bisa belajar dan berkreasi maupun berorganisasi di saat nanti kuliah. Nah, saya selaku Kaprodi akan membacakan ya semua visi misi kita itu apa gitu tentang ilmu pemerintahan ini. Nah, ilmu pemerintahan di Amikom ini kita itu ingin memberikan sebuah gambaran ilmu pemerintahan dan pemahaman tentang ilmu pemerintahan yang konsen pada pengembangan maupun terkait dengan entrepreneurship. Kita ingin mengaktualisasikan ilmu yang kita pelajari ini terkait bagaimana kita bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang lebih modern, humanis, dan integratif. Tentu saja ini kita agak berbeda dengan ilmu-ilmu pemerintahan yang lain, tapi basicnya sama, yakni ilmu pemerintahan. Tapi arahnya itu keunikan kita. Kenapa kita unik itu? Karena kita ingin menjawab revolusi 4.0 ini ya. Kalau hari ini pemerintah pusat itu Pak Presiden, Pak Jokowi ataupun semua pemerintahan itu arahnya government 4.0. Nah, kita sebelum ada itu kita sudah melakukan itu, sehingga visi kita ke depan sebenarnya visi yang hampir sama dengan visi negara ini yang nanti 2045 itu mengarah ke revolusi 4.0. Artinya ilmu kita itu ilmu yang sangat update gitu, karena kita ingin menggabungkan mix antara ilmu pemerintahan yang ada dengan perkembangan era digital hari ini. Tentu saja visi misi ini menjadi bagian yang harus kita capai bersama, tidak hanya dosen ataupun prodi, tapi juga para mahasiswa semuanya. Tentu saja teman-teman ketika masuk di ilmu pemerintahan ini punya gambaran tersendiri dan punya harapan terkait ilmu kita. Nah, tentu harapan-harapan itu nanti Anda akan tahap demi tahap ciptakan melalui proses perkuliahan yang kita sangat modern, humanis, dan kemudian lebih integratif ke perkembangan masyarakat maupun global. Jadi kita ingin mengupdate semuanya gitu, agar ilmu pemerintahan tidak lagi dilihat sebagai ilmu yang tua gitu, tapi ilmu yang selalu muda. Karena apa? Karena yang memang sangat kompatibel dengan zaman terkait perkembangan pemerintahan digital hari ini. Nah, itu mungkin gambar-gambarannya. Tentu untuk mendalami hal itu, nanti teman-teman bisa mengembangkan pembelajaran baik di kampus maupun di luar kampus, dan ilmu pemerintahan sangat mendukung teman-teman punya prestasi ya, baik melalui prestasi akademik dan non-akademik, dan juga partisipasi Anda baik di kampus maupun di luar kampus, partisipasi yang sifatnya menguatkan keahlian Anda atau menguatkan soal kreasi Anda, dan ini kita harapkan seperti itu. Nah, ilmu pemerintahan di tahun ini kita menerima sekitar 66 mahasiswa, dan luar biasa banyaknya ya, makin hari makin banyak, ini di luar perkiraan. Artinya apa? Artinya antusiasme atau animo masyarakat terhadap ilmu pemerintahan di Amikom ini sangat tinggi. Ketika kampus-kampus lain mungkin masih memiliki jumlah mahasiswa yang mungkin lebih sedikit, tapi kita di Amikom itu tahun demi tahun mengalami animo, walaupun
prodi kita itu masih muda. Artinya apa? Karena kita berakselerasi untuk menjawab tantangan perkembangan pendidikan maupun kebutuhan pangsa pasar kerja. Nah, teman-teman punya kesempatan yang cukup bagus dan peluang yang bagus ke depan, baik untuk diri Anda sendiri, untuk karir Anda, maupun untuk pengembangan pembangunan daerah Anda. Kalau Anda nanti pulang atau itu nanti mau kerja di pemerintahan ataupun kerja di sektor swasta, silakan. Tapi yang namanya sarjana itu keahlian untuk bagaimana kita mampu merubah pola pikir kita, menyelesaikan sebuah masalah, terutama masalah publik. Nah, harapan saya seperti itu. Dengan berbagai mata kuliah yang ada, yang nanti mix gitu antara soal ilmu pemerintahan dengan teknologi yang kita mix dan sesuai dengan kampus Merdeka yang hari ini dikembangkan oleh kementerian, berharap teman-teman punya keunikan di samping keunikan yang lain. Itu aja dari saya. Mungkin juga saya akan bacakan juga struktur organisasi di kita. Pertama, kita di bawah Fakultas Ekonomi Sosial yang DK-nya Pak MH Taufik Lutfi, kemudian Kaprodinya saya Muhammad Yudan SIPMA, Sekprodinya Ibu Ina Agustina, kalau panggilannya Bu Ina, tapi nama lengkapnya Bu Agustina Rahmawati, SAP MSc, dosen tetapnya Pak Hanantyo Sri Nugroho SIPMA yang membidangi koordinator pendidikan dan kurikulum. Jadi kalau tanya kurikulum soal KRS dan lain-lain nanti ke Pak Hanan ini, sama gugus kendali mutu. Jadi teman-teman ini nanti akan banyak sejauh mana Anda punya capaian-capaian akademik, baik itu nilai maupun presensi maupun soal mengenai kapan Anda lulus dan lain-lain, pasti akan dipantau oleh Pak Hanan ini, karena database kita sangat lengkap untuk membaca bagaimana sebenarnya proses pendidikan maupun kurikulum yang ada di tempat kita. Lalu yang kedua, ini nama Ibu Ardiati SIPMA, koordinator bidang keuangan dan sarana prasarana prodi, sekaligus koordinator bidang penelitian dan pengembangan pengabdian masyarakat. Jadi kalau teman-teman yang antusias soal penelitian maupun pengabdian masyarakat ini, Bu Aldilah yang nanti akan membidangi gitu, sehingga lebih banyak kontak teman-teman ke sana nggak apa-apa gitu. Artinya tetap bangun kontak. Lalu yang ketiga Pak Ferry Wicaksono SIPMA, koordinator bidang kerjasama dan alumni, sama koordinator bidang kemahasiswaan. Nah, nanti teman-teman yang nanti bergiat di bidang kemahasiswaan pasti baik itu intra kampus maupun ekstra kampus ataupun kerjasama antar nasional akan banyak berkontak dengan Pak Ferry ini. Nah, di kita itu kulturnya itu di jurusan kita menjelaskan kultur di kampus, pertama kulturnya sharing, caring sama enjoyment. Jadi kita harus punya rasa itu tadi tiga, sharing itu berbagi apapun sesuatu yang positif gitu, berbagi ilmu, berbagi harapan, berbagi hal yang positif gitu. Lalu yang kedua, caring, perhatian tidak hanya mengenai soal perkuliahan dan lain-lain, tapi juga perhatian dalam hal macam-macam. Jadi kita saling perhatian gitu. Caring itu maksudnya kita saling memperhatikan dengan teman-teman yang lain. Kita tidak membeda-bedakan dari mana Anda berasal atau latar belakang Anda apa. Kita nggak membeda-bedakan itu semua. Karena semua sama gitu. Lalu yang ketiga yang paling penting itu kita enjoyment. Enjoyment itu senang. Kita belajar perkuliahan senang. Jadi mungkin harapan kita seperti itu. Tentu saja dengan tiga budaya belajar yang seperti itu, teman-teman bisa lebih enjoy untuk mengupgrade prestasi ke depan. Mungkin dari saya itu aja, Bu Ina. Mungkin sekali lagi harapan saya, setelah Anda masuk di ilmu pemerintahan ini, Anda nanti bisa punya prestasi secara akademik, Anda juga cepat lulus dan cum laude, tapi pada saat yang sama Anda bisa mengembangkan keahlian maupun prestasi-prestasi yang lain. Karena tugas mahasiswa itu juga sama dengan dosen, belajar, meneliti, juga mengabdi. Nah, soal meneliti mengabdi itu juga harus teman-teman kembangkan mulai saat ini. Apalagi soal pengabdian masyarakat ya, sekarang
era informasi dan Anda punya banyak kesempatan untuk mengupdate informasi tersebut. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman untuk bisa bergabung dan kita akan melalui proses belajar ini dengan rasa semangat dan kebahagiaan bersama. Kira-kira dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke, baik. Terima kasih Pak Zudan. Oke, mungkin selanjutnya ya, saya yang melanjutkan terkait dengan itu tadi ya, visi misi tadi juga sudah sedikit banyak disampaikan Pak Zudan ya, bahwa Prodi Ilmu Pemerintahan itu punya ini ya, arahan ke depan itu jelas ya, dari sisi ini ya, permintaan pasar, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa ataupun generasi masa depan itu apa sih. Nah sehingga ya ketika kalian nanti masuk ya, mengikuti kegiatan akademik di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta ya, ini juga harus punya target bersama ya, yakni di sini lulus tepat waktu ya. Jadi kalian kan punya ini ya, punya orang tua wali ya, kemudian dari sisi kalian pribadi sebagai mahasiswa itu kan juga punya tujuan ya, orientasinya mau kemana sih, dibawa kemana ini ya, kegiatan akademik kalian. Misalnya kalian semester 1 punya tujuan, oh ya saya harus ini nih IPK-nya minimal 3,51 misalnya supaya nanti cum laude misalnya. Nah, di situ juga harus punya visi bersama ya. Nantinya ya di sini juga kalian diharapkan setelah lulus ini punya IPK ya lebih dari sama dengan 3 ya, sehingga nanti ketika kalian lulus itu juga dari dunia kerja pun juga lebih mudah ya untuk menyerap kalian ya, karena di sisi lain kalian punya kompetensi, punya capacity, kemudian punya skill yang memang didapat semasa-masa perkuliahan, itu juga bisa mengakomodir hal tersebut. Kemudian masa tunggu 90 hari setelah lulus ini juga ya, jadi harapannya ketika kalian lulus ini ya juga sudah ini ya, sudah cepat bekerja ya, tentunya masa tunggunya 90 hari ya minimal. Kemudian ketika kalian lulus ya, ini ada gelarnya ya, SIP ya. Nah ini kalian wah maba udah mikir lulus aja nih ya, iya kalian harus punya planning ya. Nah di sini nantinya ya untuk syarat skripsi ya sudah minimal 120 SKS, kemudian juga menempuh mata kuliah metode penelitian, IPK-nya juga minimal 2. Kemudian menyelesaikan minimal 140 SKS ya, IP-nya juga minimal 2, tidak ada nilai E. E itu berarti nilainya kosong ya, karena tidak pernah mengikuti perkuliahan ataupun tidak mengikuti UTS UAS ya. Itu nilainya E. Kemudian jumlah SKS dengan nilai D tidak lebih dari 20% SKS total ya. Kemudian telah menyelesaikan skripsi dan mata kuliah dasarnya ini juga minimal nilainya juga sudah memenuhi ya ambang batasnya B. Kemudian perkuliahan ya, terkait dengan perkuliahan karena masa pandemi ya, di sini kalian masih kuliah daring ya. Jadi kalian juga akan familiar ya dengan yang namanya SKS ya, satuan kredit semester, bukan sistem kebut semalam ya. Sistem kebut semalam biasanya digunakan para mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya ya. Kemudian ada mata kuliah yang bobotnya 2 SKS dan 4 SKS. Nah, dalam satu semester terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka ya, kemudian 2 kali ujian ya, ada UAS dan UTS. Tentunya ya pasti Bapak Ibu dosen itu punya penugasan ya. Jadi ada tugas kelompok, ada tugas individu yang memang harus kalian selesaikan. Ya, ada paper, kuis, presentasi ataupun misalnya diminta untuk membuat video ya, kalian juga harus siap di situ. Untuk nilainya, nah nilainya supaya kalian ini bisa memenuhi ya, ini di sini
A ini grade-nya 81 sampai 100, B 61 sampai 80 dan seterusnya. Nah, ini grade-nya. Kemudian dosen ini juga wajib mengeluarkan nilai jika mahasiswa mengikuti UTS dan UAS. Jadi kalau UTS nih ya, perlu diingat-ingat kalian, UTS itu tidak ada ujian susulan kalau UTS. Sedangkan UAS ada ujian susulan. Nah, setidaknya kalian dua-duanya ini ya mengikuti semua ya. Kalau kalian tidak mengikuti UTS ataupun UAS ya, itu nilai tidak akan keluar atau kosong ya, nilainya E. Oke. Selanjutnya ya terkait dengan perkuliahan daring. Nah, di sini ada bahasanya ini ya, blended learning ya, jadi synchronize dan asynchronous ya. Jadi karena memang masih masa pandemi, jadi kalian menggunakan ini ya, menggunakan platform Zoom ya ataupun Google Meet ya yang memang nyaman digunakan Bapak Ibu dosen untuk pembelajaran. Lalu kalian juga pastinya udah tahu ya ada LMS ya, kalian bisa mengakses di sini waskita.amikom.ac.id yang mana nantinya ketika kalian ini akan mengikuti perkuliahan ya, kalian bisa mengakses Waskita ini ya, kemudian di situ nanti kalian bisa melihat ya RPS-nya Bapak Ibu dosen bagaimana, kemudian juga materi yang disampaikan apa nih. Nanti Bapak Ibu dosen pasti akan mengupload materi ataupun video ya, mungkin ya video rekaman pembelajaran yang memang di situ untuk mensupport perkuliahan. Tentu saja ya harapannya nanti kalian tentunya koneksinya stabil ya. Adapun ketika memang kalian di sana ya, yang khususnya yang berada di luar Jawa, ya itu kan juga kadang ada pemadaman listrik ya, atau tiba-tiba ini nih sinyalnya kok nggak stabil ya. Itu kan juga di luar kendali kita ya, sehingga nanti Bapak Ibu dosen akan merekam video pembelajaran ketika perkuliahan. Jadi ketika nanti kalian sudah selesai nih perkuliahan pertama, kok saya kemarin ini ya putus-putus ya sinyalnya, saya mau ini ya mengakses lagi videonya supaya saya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan materi-materinya bisa dicatat. Nah, seperti itu. Kemudian login-nya juga dengan email Amikom, nantinya kalian akan mendapatkan email ya khusus berafiliasi universitas ya. Kemudian sistem baru akan efektif mungkin minggu depan ya. Tapi harapannya nanti dari IC ini sedang menyiapkan ya supaya Waskita ini di hari Senin ya sudah bisa diakses ya. Kemudian untuk cuti akademik nih, nah kalian sebisa mungkin hindari cuti ya, karena kalau cuti kuliah itu maksimal 2 kali selama masa studi. Kalau misalnya 2 kali berturut-turut mangkir, nggak ada keterangan ya, kalian ya nanti akan otomatis dari sistem dinyatakan MD atau mengundurkan diri. Kemudian jika 3 semester berturut-turut tidak aktif, ya ini juga ya MD. Lalu jika kalian ingin mengaktifkan kembali, harus melakukan proses readmisi. Tentunya ini juga melalui tahap ini ya, kayak ibaratnya daftar ulang ya, yang ada di laman DAAK ya. Ini nantinya kalian bisa membaca langkah-langkahnya, misalnya kalian nanti cuti terus ini aktif kembali bagaimana, ini diurus ya. Kemudian jika ada yang belum jelas ya bisa ditanyakan ke dosen wali masing-masing ya, ataupun dengan Kaprodi ya, dengan Pak Sudan atau dosen wali ya. Jadi kemudian nantinya dosen wali ini juga akan bisa melihat masing-masing profil kalian ya di dashboard masing-masing. Tentunya nanti ya Bapak Ibu dosen akan ini ya bersama kalian ya, membimbing kalian dalam hal akademik ataupun kegiatan kampus lainnya ya yang memang bisa menunjang kalian ya. Nah, kalau kalian berkeluh kesah ataupun ada kendala terkait dengan perkuliahan, ini juga bisa disampaikan ke dosen wali masing-masing. Oke, untuk dosen wali ya, ini ya kalian mungkin bisa mencatat nanti ya, atau kalian sudah bisa mengakses di dashboard Prodi ya. Ini ada NPM sekian ya, ada Pak Ferry ya, bimbingannya Pak Ferry, kemudian ada NPM sekian ya, Bu Ardiati, Pak Sudan, saya, Hana. Jadi kalian masing-masing nanti ya
membuat grup ya per masing-masing dosen wali supaya nanti bisa berkoordinasi terkait hal-hal yang memang kalian butuhkan di perkuliahan ya. Oke, selanjutnya ini ya terkait dengan remedial dan mengulang mata kuliah. Nah, di sini kalian bisa mengakses remedial. Ya, jadi misalnya nilai kalian buruk ya. Misalnya nilai kalian kok dapat C, D, atau E ya. Itu kalian bisa mengikuti remedial. Tentunya di sini prosesnya juga layaknya UAS ya, kalian mengerjakan tes ya, kemudian juga nantinya jadwal itu akan dipublish oleh DAAK. Selanjutnya mengisi KRS remedial ya. Lalu nilai yang perlu diperbaiki ini D dan E ya. Kalau kalian ikut remedial ini nilai maksimalnya B, nggak bisa A ya. Nah, lain halnya dengan mengulang mata kuliah ya. Di sini ada perbaikan nilai ya. Mengulang mata kuliah itu bagaimana, Bu? Nah, sebaiknya nanti dilakukan ketika kalian sudah menginjak di semester antara ya, semester akhir ya. Misalnya di semester 6 ke 7 ya, yang memang mata kuliahnya ini sudah sedikit ya, ataupun ketika kalian sudah skripsi itu kan kalian udah nggak ada ini nih, nggak ada mata kuliah ya, nanti kalian bisa mengulang mata kuliah yang memang nilainya buruk di semester lalu. Nah, nilai maksimal perbaikannya kalau ini juga ini ya. Kalau mengulang mata kuliah ya ini mohon maaf ya salah nulis ya. Nilai maksimal perbaikan ini A kalau kalian mengulang mata kuliah berbeda dengan remedial. Sedangkan nilai C bagaimana? Nilai C ini sifatnya ini ya, sifatnya juga nggak wajib ya. Misalnya kalian mau remedial itu bisa ya, atau ketika kalian nggak ikut remedial ya nggak apa-apa. Baik, selanjutnya ya, ini bagian kurikulum ya, nanti akan menjelaskan terkait dengan mekanisme kurikulum yang akan kalian akses selama semester yang ditempuh ya. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Hanan ya, kepada Pak Hanan disilakan. Oke, Pak Hanan, sudah bisa ini? Bisa masuk? Tidak terdengar, Pak. Ya, halo. Assalamualaikum. Oh ya, Sore. ya sudah Pak, sudah masuk suara. Baik, terima kasih Bu Agustina. Selamat sore Pak Sudan, Bu Agustina, selaku Kaprodi dan Sekprodi, dan kemudian Pak Ferry, Bu Ardiati ya, para Bapak Ibu dosen lainnya, dan terutama ya para mahasiswa baru angkatan 2021 ya, selamat datang di program studi ilmu pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Ya. Nah, selamat datang, selamat berproses, selamat belajar bersama ya. Dan semoga bisa memahami ya bagaimana kemudian apa yang dijelaskan dalam acara sosialisasi pada hari ini. Yang bagian saya adalah terkait kemudian kurikulum. Di dalam kurikulumnya program studi ilmu pemerintahan itu ada dua konsentrasi atau kemudian pilihan minat studi. Yang pertama adalah digital government, yang kedua adalah kemudian sociopreneur. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kurang lebih sama dengan Pak Sudan dan Bu Ina, bahwa memang dua minat studi ini merupakan kemudian kebutuhan saat ini, seperti itu. Nah, untuk kemudian keaktifan program studi ilmu pemerintahan Universitas Amikom, itu aktif di asosiasi program studinya sendiri, KAPSIPI, tingkat nasional ya, itu bisa di-searching, maupun kemudian di tingkat Asia Tenggara itu ada APSPA. Kebetulan kami juga member aktif di dalamnya seperti itu. Nah, untuk struktur kurikulum tadi sudah dijelaskan ya bagaimana kemudian prosesnya, memulainya dan kemudian mengakhirinya dan lain sebagainya ya. Untuk struktur kurikulum ya ada 140 SKS wajib ya, 140 SKS wajib.
itu terdiri dari berbagai macam mata kuliah, yakni mata kuliah yang negara, mata kuliah pokok dari KAPSIPI atau Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan, ada kemudian mata kuliah yang merupakan ciri daripada program studi yang tadi sudah dijelaskan. Ciri kita adalah program studi ilmu pemerintahan yang berbasis yang kemudian memiliki kepekaan terhadap lingkungan atau sociopreneur ya, terhadap kemudian pemberdayaan masyarakat yang kemudian berbasiskan ICT ya, entah itu dari kepemerintahan maupun kemudian sektor publik ya. Untuk 4 SKS-nya ya itu nanti ditawarkan di semester 5 teman-teman ya, nanti ada sosialisasi lagi ya, jadi ini cukup dipahami saja ya. Untuk detailnya nanti dijelaskan berikutnya ya, ada acara kembali ketika kalian di akhir semester 4 seperti itu. 4 SKS itu untuk kemudian kalian lebih memilih bagaimana kemudian peminatan mata kuliah ya. Misal contoh ketika kalian tertarik di digital government, maka kemudian mengambil mata kuliah peminatan di digital government ya. 4 SKS. Kalau kemudian tertariknya di sociopreneur, maka kemudian kalian mengambil 4 SKS untuk peminatan sociopreneur seperti itu, sehingga kemudian totalnya adalah 144 SKS seperti itu. Nah, untuk kemudian strukturnya, bagannya adalah 144 SKS ini di semester 1 dengan semester 5 ya, itu masih paket ya, teman-teman ya. Masih semester 4, semester 5. Ya, semester 5 itu masih paket. Artinya semester 1 20 SKS, semester 2 20 SKS, kemudian 24 SKS, 24 SKS, 24 SKS seperti itu. Dan kemudian nanti ada blok semester di 6-7 itu terkait kemudian magang seperti itu. Ya, nanti akan dijelaskan kembali di sesi berikutnya saja ya. Artinya kurikulum kita terdiri dari paket dan semi paket seperti itu. Nah, untuk kemudian evaluasi ya, evaluasi ini penting ya teman-teman terkait kemudian penjaminan itu, bahwa evaluasi tahap pertama itu adalah kemudian mahasiswa itu benar-benar menempuh minimal 12 SKS. Artinya semester 1 besok itu kalian harus kemudian benar-benar mengikuti, pertama mengambil 12 SKS, kemudian mengikuti ya prosesnya dan lain sebagainya, dan jangan sampai kemudian IPK-nya itu minimal kurang dari 2.00 ya. 2.00 itu artinya kalian harus nilainya C semua ya, seperti itu. Itu 2.00. Kalau B semua itu 3.00 seperti itu ya. Nah, itu merupakan kemudian screening awal ya, seperti itu. Bahwa IPK kalian jangan sampai kemudian minimal 2.00. Nah, kemudian screening yang kedua atau kemudian penjaminan mutu yang kedua adalah terkait kemudian semester kedua ya. Semester kedua ya, itu jangan sampai semester kedua ketiga itu jangan sampai kemudian ya itu IPK-nya itu di bawah 2.00 seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya kalian maksimalkan perkuliahan kalian ya, jangan sampai kemudian nilainya ada yang di bawah C seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan ya, atau mungkin saya ulang lagi bahwa untuk komposisi penilaian itu ada kemudian presensi dan keaktifan itu 20% ya, tugas itu 20%, UAS dan UTS itu masing-masing 30%. Jadi semua 100% ya. Itu yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Terus kemudian tidak mangkir ya selama 3 semester berturut-turut. Artinya ketika kalian cuti itu harus kemudian mengikuti proses ya, mekanisme yang ada di prodi maupun dari direktorat terkait seperti itu. Jangan sampai kemudian tidak ada kejelasan 3 semester berturut-turut ya. Karena ini tidak hanya kemudian ada di Amikom ya, saya rasa ini juga turunan dari peraturan yang ada di ya. Jadi nanti secara sistem biasanya terhapus seperti itu. Nah, apa yang kemudian menjadi pembeda antara kemudian angkatan 2021 dan angkatan awal ya 2017, kakak
tingkat kalian ya, cutting 2017, 18 dan sebagainya adalah kemudian kurikulum ya, kurikulum yang ada di Prodi Ilmu Pemerintahan juga menyesuaikan daripada kemudian amanah yang diamanahkan oleh Dikti seperti itu. Adanya kemudian kurikulum MPKM. Kurikulum MPKM itu ada kemudian 8 kegiatan yang bisa kemudian kalian konversikan ke dalam kemudian kurikulum ilmu pemerintahan kita seperti itu. Nah, contoh seperti apa? Paling yang sering dilakukan oleh kakak tingkat kalian angkatan 2019-2020 adalah kemudian pertukaran pelajar maupun kemudian MPKM yang diadakan oleh Dikti. Ya, kalian bisa ya, tetapi harus konsultasi dulu ya dengan dosen pembimbing akademik kalian, khususnya kemudian dengan dosen bidang kurikulum ya dan penjaminan mutu, agar kemudian apa yang sudah atau akan kalian lakukan ya itu tidak kemudian terbang percuma, bisa dikonversikan terhadap mata kuliah yang ada di struktur kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Ankom Yogyakarta seperti itu ya. Jadi kalian harus laporan dulu, harus konsultasi dulu, karena harus menyesuaikan capaian pembelajaran seperti itu ya. Intinya kalian kalau mau melakukan program kurikulum Merdeka Belajar ini, kalian harus konsultasi dulu seperti itu ya, agar tidak sia-sia ya kegiatan seperti itu. Itu untuk cara input KRS ya, semester 1 itu pemahaman saya adalah kemudian otomatis ya teman-teman ya, karena memang sudah base sistem ya, kemudian kalian tidak akan kemudian melakukan KRS secara mandiri seperti itu. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adalah di semester-semester berikutnya kalian akan kemudian menginputkan secara manual seperti itu. Manual ya, artinya kalian konsultasi dulu ya, punya dosen pembimbing akademik itu dimaksimalkan ya teman-teman ya. Ada sesuatu kebingungan atau kegelisahan itu silahkan konsultasi ya, jangan sampai kemudian itu tidak dibagikan kepada dosen pembimbing ya. Salah satunya adalah pengisian KRS ini ya. Begitu juga dengan kemudian kegiatan proses pembelajaran kalian ya. Kalian punya dosen pembimbing akademik ya, seringlah ya kalian kemudian berkonsultasi kepada para bapak ibu dosen kalian seperti itu. Ya, gitu. Sekiranya kalau misalkan ada tips adalah kalian membuat grup bimbingan masing-masing ya. Tadi mungkin Bu Agustina sudah menjelaskan ya pembagian dosen wali seperti itu. Nanti mohon dicatat ya, diingat seperti itu, dan kalian masuk di grup bimbingan mana seperti itu. Sekiranya itu Bu Ina cukup dari saya. Terkait pemaparan kurikulum, nanti misalkan ada yang kurang jelas ya bisa di sesi tanya jawab, ataupun kemudian ketika masih belum jelas ya bisa kemudian ketika kalian kuliah besok masuk dan lain sebagainya ya, itu bisa ditanyakan langsung ke bagian kurikulum seperti itu ya, Bapak dosen yang memegang daripada bidang kurikulum seperti itu. Gitu Bu Ina, saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Hanan. Mungkin selanjutnya terkait dengan pemaparan minat studi, ini akan disampaikan oleh Bu Ardiati. Kepada Bu Ardiati, disilakan. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Bahagia sekali kita bisa berjumpa di kesempatan kali ini ya. Nah, ini nanti kita selama pembelajaran ada di Prodi Ilmu Pemerintahan akan ada 2 minat studi ya, tadi sudah disampaikan tentang digital government dan sosiopreneur. Nah, di konsentrasi digital government ini teman-teman akan belajar tentang bagaimana bagaimana optimalisasi digital di pemerintahan. Jadi saat ini untuk aplikasi digital government di pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat pusat mungkin dengan
IKTP, kemudian sampai tingkat desa kayak gitu sudah ada, di tingkat desa ada Siskerdas kayak gitu. Nah, mungkin nanti kita akan banyak belajar itu ya. Nah, ini sangat aplikatif sekali nanti dalam kehidupan di dunia kerja kayak gitu. Harapannya dengan pengembangan digital government itu pelayanan publik akan jadi lebih mudah ya. Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat guna kayak gitu. Kemudian selanjutnya konsentrasi yang kedua yaitu sosiopanel. Nah, konsentrasi sosiopanel ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana mengembangkan ekonomi lokal bagaimana mengembangkan ekonomi lokal ya, baik teman-teman sebagai pengusaha maupun sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi mengembangkan bisnis-bisnis di tingkat masyarakat sehingga bisa mengurangi dampak kemiskinan. Jika biasanya teman-teman bisnis hanya memikirkan keuntungan sendiri, nah nanti di sosiopanel ini bagaimana cara mengurangi kemiskinan, kemudian meningkatkan partisipasi belajar, mungkin SDGs kayak gitu mungkin bisa di sini ya, khususnya tentang pengembangan bisnis dan ini ya, bisnis di masyarakat gitu ya, biar masyarakat keluar dari kemiskinan kayak gitu. Nah, sosiopanel ini contoh-contoh ekonomi sosiopanel ini ada ini ya. Kalau teman-teman tahu wisata Gua Pindul, nah itu tidak dikelola oleh pemerintah ya, itu awalnya dikelola oleh kelompok masyarakat kayak gitu. Dari kebun yang terlantar kemudian saat ini sudah menghasilkan mungkin ratusan juta kayak gitu dan bisa mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat kayak gitu. Kemudian ada kampung wisata kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu tebing beksi kayak gitu, itu juga hasil pengembangan sosiopanel. Dari yang awalnya tidak ini, bekas galian menjadi menghasilkan jutaan dan mungkin miliaran ya. Kemudian ada bank sampah. Bank sampah itu untuk mengurangi sampah yang mengganggu ini ya. Kemudian tapi akhirnya malah mendatangkan penghasilan bagi masyarakat, mungkin seperti itu. Nah, itu mungkin contoh-contoh kecil sosiopanel ya. Nanti di mata kuliah sosiopanel teman-teman akan banyak belajar lagi. Lalu kegiatan-kegiatan yang akan Prodi Ilmu Pemerintahan juga mengembangkan diskusi-diskusi forum ilmiah ya. Nah, ini ya. Jadi kita sebagai akademisi dan masyarakat yang ilmiah nanti akan banyak webinar-webinar, kemudian ada logis diskusi dengan praktisi. Kalau webinar kita mengembangkan ide-ide ilmiah kayak gitu. Nah, itu nanti peranan dari himpunan mahasiswa ini juga ya. Nah, ini Prodi Ilmu Pemerintahan juga tidak cuma ini juga aktif di kegiatan internasional ya, konferensi internasional. Bahkan kita berusaha untuk mendorong jaringan-jaringan internasional. Ini Pak Yudan ini jaringannya sudah sampai Amerika ya kemarin. Ini mengembangkan masalah sosiopanel dan kepemimpinan kayak gitu. Nah ini jadi teman-teman kalau di Prodi Ilmu Pemerintahan nanti siap untuk go internasional. Nah, nanti untuk ada juga kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, nanti teman-teman bisa ikut kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan dosen dan bahkan bisa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sendiri dengan bisa ada ini ya, beberapa subsidi dana kayak gitu. Nah, mungkin itu dulu ya paparan dari saya ya. Mungkin begitu aja Bu Agustina. Oke, terima kasih. Bu Wassalamualaikum Ardi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ya masih di ini ya kegiatan mahasiswa ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ferry ya, waktu dan tempat dipersilakan Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya kedengaran jelas, Waalaikumsalam. Wina? Iya, kedengaran Pak Ferry. Oke, baik. Saya melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Bu Ardiati berarti ya. Ini kok mukanya serius-serius ini. Tadi yang menjadi penekanan utama dari Bu Ardiati tadi intinya siap go internasional. Wah, mantap lah pokoknya. Ini yang di monitor saya ada Mas Rizky Zuli. Waduh. Ini muka-muka pejabat. Ada siapa lagi? Mas Muhammad siapa ini? Ada Mbak Aulia juga ya. Jangan serius-serius lah. Di sesi saya menjelaskan kaitan dengan gimana caranya kalian nanti bisa menyumbangkan foto ya. Istilahnya kayak gitulah. Menyumbangkan foto jadi setelah kalian berpendidikan, istilahnya berpendidikan di jenjang S1 Prodi Ilmu Pemerintahan, kemudian kalian punya prestasi yang mana nanti prestasi itu bisa kalian banggakan. Kalau kata anak-anak milenial kan no picture hoax. Nah, ya udah seperti inilah. Ya, besok kalian ketika lulus jangan sampai kalian nggak punya foto prestasi. Kalian harus punya foto prestasi bisa kalian pamerkan, apalagi di era disruption saat ini yang paling penting utamanya bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita itu layak untuk ada di dunia industri. Kita itu kompetitif ya. Kita itu mampu bersaing. Kita layak untuk dibanggakan lah seperti itu. Ini ada istilahnya which is better future. Yes, I choose government studies. Mengapa demikian? Tidak ada ilmu pemerintahan, maka pemerintah pun juga bingung mau ngapain gitu. Makanya ilmu kita penting. Bagaimana kita memanage itu, bagaimana kita menyusun sebuah kebijakan, bagaimana kita bisa membuat negara kita itu lebih berprestasi, dan itu pentingnya kalian ada di situ. Di sini ada beberapa foto mulai dari kegiatan kunjungan-kunjungan yang semoga besok jika pandemi sudah berlalu istilahnya, pandemi sudah mulai berlalu, semoga harapannya kita bisa mulai berkumpul, kita punya foto bukan hanya dalam bentuk frame seperti ini yang kecil-kecil kayak apa ini kotak-kotak kayak gini kan nggak seru kan. Nah, semoga bisa kunjungan ke manapun lah yang kalian pengen lah nanti kaitan dengan perkuliahan. Oke, next Wina. Ini juga foto juga ya. Nah, pokoknya saya menjelaskan kaitan dengan foto. Nah, ini foto di sisi kanan layar kita ada foto sinema. Saya nggak tahu kalian kemarin sempat ke Amikom atau tidak, sempat berkunjung ke Amikom atau belum. Jadi Amikom kecil-kecil cabai rawit, biar kecil kita punya bioskop. Nah, kan kayak gitu. Mungkin itu yang menarik dari Amikom. Jadi padat di Amikom itu. Kampus yang kecil punya bioskop, punya TV, punya radio, punya perusahaan multinasional yang menghasilkan film luar biasa mendunia. Kemudian apalagi ya, pokoknya apa-apa punya lah pokoknya di Amikom. Terus di sebelah kiri itu foto ruang rapat, foto Bapak Ibu dosen kita yang cantik dan ganteng-ganteng. Dan di tengahnya itu ada salah satu partner ya, salah satu partner dan sekaligus guru kita yang menjadi referensi kaitan dengan keilmuan pemerintahan. Lanjut Bu Ina. Ini juga gambaran kumpul-kumpul, mulai dari kegiatan diskusi, kemudian ada juga kumpul-kumpul pada saat sesi buka bersama kalau nggak salah itu. Jadi sesi-sesi santai. Intinya yang menjadi kekhasan di kita ada salah satu nilai budaya yang ada di Amikom, enjoyment culture. Jadi menjadi poin utama kita perlu mendikte diri kita bagaimana kita bisa kuliah itu harus menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, gimana caranya harus bisa menyenangkan ya? Bilang sama dosennya, Pak harus menyenangkan gitu, Bu harus menyenangkan gitu. Kita sendiri juga harus bisa menata diri kita untuk selalu menyenangkan. Jadi rasanya bukan lagi dosen sama mahasiswa ya. Jadi kita kayak teman lah. Di luar juga teman, pada saat kuliah juga teman. Jadi diskusinya nyaman. Lanjut Bu Ina. Nah ini gambaran prestasi kakak kelas kalian. Yang foto-foto ini salah satu kakak kelas kalian angkatan 2017, angkatan yang paling tua, yang paling sepuh istilahnya kalau orang Jawa bilang. Punya prestasi juga sebagai salah satu peraih medali emas di cabang taekwondo kalau nggak salah ini. Nah, besok kalian juga harus punya foto seperti itu. Ya, harus punya foto seperti itu. Katanya kita berprestasi kalau nggak ada foto, nggak ada bukti, nggak ada sertifikat, apa
apa kata industri nantinya ya. Jadi harus punya bukti di situ. Harus kita penuhi portofolio kita. Bukan hanya sebatas IPK tinggi. IPK tinggi penting. Tapi IPK tinggi dengan sederet prestasi yang lain yang bisa kita jelaskan itu yang menjadi lebih penting lagi dan sangat penting. Oke. Lanjut Bu Ina. Oke, kaitan dengan sertifikasi kompetensi untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya ada di kalangan SMK, mungkin sudah sangat cukup akrab ya kalian kaitan dengan LSP atau lembaga sertifikasi profesi. Di Amikom pun punya, yang mana nantinya kalian juga akan memungkinkan karena kita kategorinya P1 ya, masih agak roaming ya istilahnya dengan LSP dan sebagainya. Yang jelas untuk saat ini ketika kalian lulus, yang kalian pegang bukan hanya sebatas ijazah dan juga transkrip nilai dengan IPK yang cum laude gitu ya. Jangan kemelut ya, cum laude ya. Harus diingat-ingat ya. IPK jangan sampai kemelut tapi cum laude. Nah, jadi ketika disebut namanya gitu menarik. Misal namanya siapa nih? Mbak Fidela Riz atau Mbak Febi Aisyah dengan predikat cum laude. Wah, saya terenyuh gitu. Di foto bangga gitu. Oh, kalau lulus predikatnya cum laude gitu. Waduh. Jadi jangan ya. Jangan kayak gitu. Yang jelas nanti kita punya selain ijazah dan transkrip nilai memungkinkan untuk kalian bisa memiliki surat keterangan pendamping ijazah, baik itu yang nanti dari LSP Amikom yang ini menjadi opsional, yang memungkinkan kalian bisa raih jika kemudian kalian berminat dan mampu. Kemudian yang given, istilah yang memungkinkan untuk sudah pasti bisa didapatkan, dan juga sertifikat surat keterangan pendamping ijazah yang nantinya akan diterbitkan oleh DAK. Untuk saat ini baru mulai berproses ya, mulai dari tahun ini. Oke, lanjut, Wina. Nah, ini yang menjadi penting di kita, bahwa kita jangan lagi menjadi seorang yang seolah-olah seperti museum, hanya membayangkan masa lalu aja, membayangkan prestasi kita dulu pernah ranking 1, kita pernah punya prestasi A, B, C, D, E dan sebagainya, kita banggakan yang lalu-lalu. Kita menyongsong bagaimana caranya kita meng-create prestasi di masa depan dan untuk saat ini dan ke depannya. Jadi hari esok ini dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkannya sejak dini. Orang-orang yang berhenti belajar adalah pemilik masa lalu. Orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Semangat. Cayo. Wah, gitu kan. Oke, terima kasih. Jika kemudian perlu ada kontak informasi dan pertanyaan, bisa dihubungi mulai dari Instagram kita, jangan lupa dikunjungi. Kemudian Twitter kita, ada Facebook kita, dan website kita, dan sekaligus kita juga memiliki jurnal ya, jurnal Prodi Ilmu Pemerintahan. Jangan lupa kalian juga menyumbangkan sumbangsih tulisan kalian di situ. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Ferry ya. Oke, semoga meskipun sampai sore ya, ini udah sore ya, masih semangat ya teman-teman ya. Tadi udah disemangatin Pak Ferry ya, bahwa masa depan itu ya harus diperjuangkan ya. Jangan sampai ini ya jadi generasi mager terus ya. Magernya itu ya mager yang produktif ya, tetapi jangan sampai mager cuma bermalas-malasan, terlebih di masa pandemi ya, masih kuliah daring, terus perkuliahannya ditinggal ya, cuma nggak on cam, tapi ternyata cuma main-main ya, tidak mendengarkan penjelasan Bapak Ibu dosen, itu juga kurang baik ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A ya, tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya ya, atau gagasannya, atau kalian ingin bertanya terkait hal apapun ya, terkait akademisi, kemahasiswaan ya, akademik ya, mohon maaf ya, kegiatan akademik ya, kalian bisa menyampaikan. Mungkin raise hand dulu ya. Oke, tadi yang pertama ini ya, Masko Enedi ya, mungkin sebelumnya kalian ini ya sampaikan nama asal kalian ya, nanti baru pertanyaan kalian disampaikan. Baik. Oke, ini saya silakan Masko Enedi ya untuk lanjut ya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Masko Enedi Moriska FZ dari Palembang. Yang ingin saya tanyakan adalah apa itu cum laude
dan bagaimana cara sistem kerjanya. Itu aja sih, Kak. Baik, ya. Bagaimana sistem kumlot itu, ya maksudnya apa, lalu triknya apa gitu ya, Mas ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Tadi yang cerita kumlot Pak Ferry nih. Pak Ferry bisa menjawab terlebih dahulu, Pak. Silakan. Mas Koenedi. Nama asli, Mas. Kok namamu kok unik sekali? Nama asli, Pak. Ini berarti udah beda abad kita ya. Oke, IPK cum laude ya gitu ya. IPK cum laude. Nanti kadang-kadang kita perlu searching di YouTube ya. Perlu searching di YouTube prosesi wisuda misalnya, biar menyemangati. Prosesi wisuda misal universitas manapun lah, termasuk di Amikom. Nah, asiknya nama kita disebutkan plus dengan embel-embel cum laude. Orang tua kita langsung nangis atau mungkin kalau ada juga orang tua yang nangis, ada juga yang sampai ketawa-ketawa saking bangganya mungkin ya, mungkin kayak gitu. IPK cum laude ketika IPK-nya Mas Koenedi ini Mas Koenedi gitu. Jadi ada masnya juga. Panggil Morris aja, Pak. Panggil Morris saja. Oh, Morris, oh mantap. Oke. Ya. Morris ya. Mas Morris ini IPK-nya ketika lebih dari 3,5 ya, 3,50 ya, 3,50 dengan masa studi tidak melebihi 4 tahun gitu. Jadi sarjana itu dianggap istilahnya dengan IPK itu ada karakteristiknya mulai dari cum laude, sangat memuaskan, terus kemudian memuaskan, atau mungkin cukup istilahnya. Nah, ketika kita dianggap IPK cum laude itu kan dengan pujian atau unggul lah anggapnya. Ya, di atas rata-rata istilahnya. Apalagi saat ini kalau IPK-nya nggak cum laude ya sayang lah ya. Kayak masa studi diperhitungkan betul-betul di kita, di prodi kita kalau nggak salah mungkin nanti Pak Hanan atau Bu Ina atau Pak Isdan atau Bu Haryati bisa menambahkan, memungkinkan untuk kita bisa mengambil tugas akhir itu mulai di semester 7 berarti. Semester 7 jalan. Berarti selesai semester 6 itu kan 3 tahun anggaplah terhitungnya. Jadi 3 tahun ke sana kita sudah mulai berpreskripsi atau tugas akhir. Nah, di masa itu berarti mungkin untuk teman-teman bisa lulus kurang lebih paling cepat idealnya 3,5 tahun lah, lebih sedikit. Itu sudah bisa memungkinkan untuk lulus. Nah, di kategori itu ketika IPK-nya lebih dari 3,50 istilahnya. Nah, maka dianggaplah sebagai cum laude. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kurang dari itu masuk di mana? 3,001 misal atau 3,01 dan selebihnya sampai dengan 3,50 masuk di sangat memuaskan. Kurang dari 3,5 kurang dari 3,00 berarti masuk di kategori memuaskan. Kejar yang tinggi-tinggi. Makanya tadi kita sepakati IPK-nya minimal sangat memuaskan ya. Jangan sampai IPK-nya di bawah 3,0. Sayang, dilihatnya nggak nyaman. Jangan sampai ada nilai C di dalam transkrip nilai kita, apalagi nilai D dan nilai E. Jadi upayakan nilainya BA. Nah, gitu. Jadi AB gitu. Nah, kalau kuliah jangan cuma kupu-kupu kuliah pulang. Nanti nggak ada yang dipamerkan. Mumpung masih pandemi kayak gini, kesempatan kita untuk bisa ikut kegiatan dengan cara paralel ya, bisa dengan banyak kegiatan lain. Bisa bahkan kita ikut kuliah di luar negeri, mungkin summer course atau apapun. Nah, kalau libur-libur kuliah saya manfaatkan untuk cari-cari prestasi atau mungkin ikut magang online. Banyak sekarang yang bisa kita ikut. Gitu sementara. Saya kembalikan Bu Ina. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry ya atas penjelasannya ya. Oke, semoga Mas Ko ya. Oh, tadi Mas Morris ya. Nantinya bisa bisa memperoleh cum laude ya. Oke, tentunya juga harus disiapkan dari sekarang, mumpung kalian juga masih semester awal. Baik, selanjutnya ini ya, tadi yang raise hand Mas Miko Yulianto ya, silakan untuk unmute. Perkenalkan, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Miko Yulianto, asal dari Temanggung, Jawa Tengah. Izin Pak, mau bertanya, ini kita kan satu prodi dibagi menjadi berapa kelas Pak? Terus pengurus kelas mau apa aja gitu? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya izin menjawab ya Mas Niko ya.
untuk ini untuk prodi kita ya. Kalau di sistem itu ada 66 mahasiswa ya. Tapi untuk penyelenggaraannya emang masih satu kelas ya karena 66 mahasiswa untuk satu kelas. Kemudian untuk kepengurusannya ya, untuk kepengurusannya itu kalian ini ya siapkan voting ya, voting siapa sih yang bisa jadi ketua kelas ya atau ini ya komping ya bahasanya kalau di universitas itu ya. Ketua kelasnya siapa? Nah, kalian mungkin ada yang ingin mengajukan diri ya atau juga rekomendasi dari teman-teman. Ini aja nih yang layak ya. Jadi nantinya ketua kelas itu ya bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu dosen ya terkait dengan penyelenggaraan perkuliahan ataupun misalnya ada tugas nih misalnya ini disampaikan ya ke teman-teman ya ataupun hal lainnya ya. Jadi di sini harapannya ada ketua kelas ya. Kalau untuk kepengurusan ya ini kami serahkan ya kepada ini ya angkatan 2021 ya pengennya apa ya. Kalau di masa SMA mungkin ya SMA itu kan ada ketua ya kemudian sekretaris bendahara ya itu juga terserah kalian ya. Jadi itu wewenang kalian untuk membuat struktur seperti apa ya. Yang penting sih ini tadi yang saya sampaikan ya itu ketua kelasnya siapa supaya nantinya bisa jadi PIC ya atau koordinator terkait dengan penyelenggaraan perkuliahan ya karena kadangkala di masa daring ini kan Bapak Ibu dosen ini ya misalnya kok ini ya ada pemadaman listrik misalnya saya menghubungi siapa nih karena perkuliahannya kayaknya diundur misalnya seperti itu ya ataupun hal-hal lainnya bisa disampaikan ke ketua kelas. Begitu Mas Niko? Ya, iya Bu, terima kasih. Ya, oke sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari ini yang raise hand Mas Dio Alfianto ya, silakan untuk unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa open cam ya, tadi nggak ada yang open cam nih. Oh ya. Nah, ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu mengenai program apa aja sih yang disiapkan oleh Amikom kepada kita sebagai mahasiswa khususnya terhadap digital government atau e-government. Karena kalau kita melihat realitasnya di Indonesia, khususnya di pemerintahan itu kan kalau membahas mengenai big data atau transfer of technology itu kan gede sekali. Tetapi realitasnya EKTP saja itu masih di fotokopi. Jadi bagaimana Amikom itu menyiapkan mahasiswanya. Jadi ketika kita lulus itu memiliki kompetensi tertentu sehingga dalam realisasi e-government atau digital government itu bisa terlaksana seperti itu. Oke, baik. Terkait dengan tadi ya, program yang ada di Prodi ya, untuk memantapkan digital government-nya tuh ngapain aja sih ya. Pak Sudan ada nggak Pak Sudan? Masih ada nggak? Oke, ya. Mungkin saya dulu ya nanti. Halo. Oh ya, Pak Sudan tadi dengar pertanyaannya. Oh, dengar saya lagi di luar ruangan, jadi sambil on cam. Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi saya yang mengajarkan pemerintahan digital ya. Ya kita punya Impres nomor 3 tahun 2003 soal pengembangan e-government ya. Nah, Impres itu sangat jelas bahkan sampai detail penyelenggaraan apa istilahnya tata laksana teknis bagaimana soal e-government itu diterapkan. IKTP itu hanya salah satu bagian saja dari e-government. Itu bagian yang cukup kecil tapi itu penting. Nah, di kita sebenarnya ada mata kuliah kalau nanti sudah di semester 4 atau 5 ya, itu ada mata kuliah sistem pencatatan catatan sipil, catatan kependudukan yang berbasis digital. Nah, kita itu sebagai akademisi memberikan ilmu itu ideal gitu. Nanti soal prakteknya itu mungkin itu problemnya yang di situ kan. Ilmu yang kita berikan itu ideal, tapi di lapangan kadang-kala memang tidak kenyataan. Tapi bukan salah ilmunya, tapi bagaimana sebenarnya tata laksana penyelenggaraannya ini. Nah, makanya kita juga ingin mendorong e-government itu bisa diterapkan dengan baik. Karena itu terkait pertama soal kepemimpinan. Kita sudah melakukan riset ya, teman-teman angkatan 2017 sudah melakukan riset hal itu, ternyata banyak kendala. Kendalanya itu bagaimana regulasi itu tidak mampu diterjemahkan oleh di level pusat.
pusat sampai ke daerah. Bahkan antar kementerian tidak bisa sinergis. Kalau kita basisnya big data untuk catatan pendudukan sipil, itu satu. Memang Kemendagri itu punya database, tapi itu tidak bisa sinergis dengan kementerian yang lain. Artinya data yang dimiliki Kemendagri itu tidak sinergis dengan kementerian yang lain kadang-kadang. Masih ada ego sektoral di level pusat seperti itu ya. Seharusnya dalam proses bisnis itu kan yang melakukan itu kan Kemendagri, tapi dalam proses prakteknya semua kementerian misalnya soal kebagian bansos gitu. Kemensos itu nggak akan kesulitan kalau database di Kemendagri itu update selalu, tapi ini kan tidak sinergis. Tidak sinergis. Ada ego di level sektor, di level pusat. Di level daerah ini tidak sinkron juga dengan yang level kecamatan maupun yang desa. Sehingga ini soal ego sektoral masih tinggi. Lalu yang kedua, ini soal regulasi itu tidak benar-benar diterapkan secara utuh. Harusnya dalam penerapan Inpres nomor 3 tahun 2003 pengembangan e-government itu, setiap instansi pemerintah harus ada tenaga IT, tenaga ICT. Tapi nyatanya tidak. Lebih banyak manfaatin anak-anak yang magang. Jadi jangan heran kalau teman-teman nanti magang, tiba-tiba disuruh kerja di situ, bahkan dikasih SK. Dan itu terjadi di angkatan 2011. Namanya Mas Ageng yang ketua HIMIP yang kedua. Itu saya ditelepon sekcamnya, dia nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang ke Jogja. Di Lampung terus dia. Tapi saya minta tahun depan dia harus kembali gitu, karena dia disuruh kerja, dikasih SK gitu. Bahkan sekarang diminta jadi tenaga ahlinya Komisi A DPRD Lampung Barat. Artinya apa? Ternyata kebutuhan untuk penerapan e-government itu luar biasa. Apalagi ini Pak Jokowi revolusi 4.0 bukan sesuatu yang tidak ditawar ya. Dan ini harus diterapkan. Bahkan kemarin di forum rektor kampus-kampus negeri, kalau swasta mungkin kita itu sudah melakukan akselerasi kita sudah beberapa tahun yang lalu lah. Sehingga soal digital ini kita nggak bingung. Nah, dari forum rektor tanggal 13 September kemarin, Pak Jokowi benar-benar harus mix, harus up to date dengan 4.0 tadi. Nah, ilmu itu tidaklah boleh kaku lagi. Makanya kita tuh sebelum ada kampus merdeka sudah mix. Minimal lah teman-teman nanti di semester awal itu soal multimedia, soal big data, soal sistem informasi, aplikasi pemerintahan udah. Setelahnya udah apalah basic itu. Soal pengembangan yang lain mungkin bisa teman-teman dalami ya. Karena di Amikom ini kan juga membuka kampus merdeka juga, nanti bisa juga ngambil TI di sana untuk misalnya memahami secara teknis. Jadi itu Mas. Lalu yang ketiga ini soal anggaran. Nah, kadang-kadang ada kebijakan turun tapi nggak ada anggarannya. Lalu soal kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini juga harus transformatif untuk menyikapi e-government ini. Karena ini e-government bukan lagi soal regulasi, tapi ini semangat yang di era Pak Jokowi memang benar-benar ditegakkan. Bahkan semua kementerian ya harus. Makanya sekarang ada smart village, smart government, itu dikembangkan. Nah, itu ya, artinya kalau ilmu yang kita berikan ideal, nanti soal prakteknya itu ada faktor-faktor eksternal yang mungkin di luar kontrol kita sebagai mahasiswa. Tapi dorongan untuk mengembangkan e-government itu sudah tidak bisa dibendung lagi buat kita gitu. Dari saya mungkin itu penjelasannya Mas. Jadi kita tetap perfect untuk memberikan keilmuan untuk kebutuhan gitu. Kebutuhan yang tadi soal data dan lain-lain. Karena ini menjadi penting dasar dari kita untuk e-government. Itu aja. Itu pertanyaan yang bagus menurut saya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Zudan penjelasannya. Itu ya, tadi memang ada beberapa mata kuliah yang bisa menunjang ya di digital government ya, di antaranya ya ada mata kuliah pemerintahan digital, kemudian big data, lalu juga ada sistem informasi manajemen pemerintahan daerah, kemudian ada mata kuliah sistem informasi manajemen kependudukan, lalu juga ada mata kuliah yang memang di situ juga dari sisi pengajarnya ya atau pengampunya itu dari dosen yang memang background-nya IT. Jadi nggak cuma background-nya dari pemerintahan aja, tetapi nantinya ya kolaborasi dengan dosen IT yang memang di situ punya kapabilitas terkait dengan digital government seperti itu. Ya tadi menambahkan.
Oke, terima kasih Pak Zudan penjelasannya. Selanjutnya ini ada yang raise hand lagi, Mas Rizky Yulianto ya. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Yang akan saya tanyakan, kan ini udah mau mulai perkuliahan, jadi apa saja yang perlu disiapkan untuk menempuh perkuliahan nanti, agar dari sekarang kita bisa persiapkan dan jadi perkuliahan insya Allah menjadi lancar. Gitu. Terima kasih. Baik, apa yang perlu dipersiapkan ya untuk perkuliahan? Mungkin ada Bapak Ibu dosen yang mau menjawab? Bu Ardiati atau Pak Hanan mungkin? Oke, ya. Baik, saya coba jawab dulu ya. Apa yang perlu dipersiapkan ya sedari semester awal ya kalian supaya nanti perkuliahannya lancar ya, terus memenuhi. Jadi yang pertama ini ya, yang pertama tadi kalian harus tahu indikatornya ya, indikator terkait dengan capaian ya, capaian pembelajaran, capaian nilai yang memang kalian peroleh ya. Apa sih targetnya berapa? Nah, yang tadi itu yang disampaikan dari bidang kurikulum ya. Tadi disampaikan bahwa di situ ada terkait dengan evaluasi masa studi ya. Jadi di semester pertama ya dan di semester kedua kalian ini minimal ya harus memenuhi syarat ya IPK-nya itu 2,00 ya. Kemudian juga sudah menempuh 20 SKS. Jadi ketika kalian sudah berhasil memenuhi itu ya kalian berarti setidaknya ini ya dalam hal apa ya, dalam status aman ya ibaratnya seperti itu. Tetapi ya kalian juga jangan puas ya, masa kalian nilainya C, 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 D kayak gitu ya. Jadi jangan seperti itu, tetapi kalian tetap harus ini ya prepare terkait dengan yang pertama ini ya mengikuti perkuliahan selama 14 kali tatap muka ya, karena presensi itu 20% bobotnya. Kemudian yang kedua tugas ya, tugas-tugas juga harus dipenuhi. Jadi ketika Bapak Ibu dosen ini ada tugas kelompok, ini ada tugas individu, jangan sampai kalian lupa dan overtime ya. Karena memang di situ tugas juga ada ya, ada bobot nilainya. Kemudian yang ketiga ya, kalian juga ada poin keaktifan. Kalau kalian ini aktif ya bertanya ataupun kalian ketika diskusi ini juga ini ya terlibat aktif di dalam sesi diskusi, yaitu nantinya Bapak Ibu dosen akan mencatat siapa-siapa saja yang memang aktif ya. Jadi kalian jangan sampai inilah, jangan sampai saya ini pemalu. Tetapi sedari dini ya kalian coba supaya saya nggak malu menyampaikan pertanyaan, kalian draft dulu misalnya di kertas supaya nanti ketika ini ya, ketika menyampaikan ke forum ini lancar. Itu dari situ nggak apa-apa. Jadi mulai dari untuk apa ya, untuk mengalahkan kelemahan kalian ya harus mencoba itu tadi, mengasah diri kalian ya supaya kelemahan itu bisa berkurang ya. Tadi ya contohnya misalnya supaya nggak malu ya, atau biar lancar pertanyaannya ditulis dulu ya, itu juga termasuk. Kemudian selanjutnya tadi ya setelah ada itu keaktifan itu ada yang namanya UTS UAS. UTS UAS itu juga harus kalian laksanakan ya, kalian ikuti dengan baik tentunya ya. Jadi jangan sampai terlambat ya. Pengumpulannya terlebih masa daring ya, masa daring dari sisi manajemen waktu ini juga harus diperhatikan karena biasanya rentan waktu 2 minggu itu untuk pengerjaan tugas, nanti ada deadline ini ya, deadline penyelesaiannya kapan itu juga sudah ditentukan. Jadi jangan sampai overtime seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu dosen lain, ada? Gitu Mas Rizky ya. Oke. Nanti mungkin selanjutnya bisa konsultasi dengan DPA-nya ya, dosen pembimbing akademiknya Mas Rizky ya, supaya Mas Rizky ini bisa ini ya mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Baik, selanjutnya ada yang raise hand lagi, Mbak Meida ya. Silakan Mbak Meida untuk unmute.
Gini Bu, saya ingin bertanya. Seandainya kita aktif dalam organisasi di kampus, apakah bisa membantu IPK kita di setiap semester? Oke, itu pertanyaannya. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen ada yang mau menjawab? Bagian kemahasiswaan mungkin ini Pak Ferry. Pak Ferry mana Pak Ferry? Masih ada? Oke. Ikut organisasi bisa nggak ningkatin IPK gitu ya? Maksudnya? Ya. Ada kegiatan akademik dan non akademik, Mbak. Ya. Dan ikut organisasi itu masuk di kegiatan non akademik. Nah, jadi pendukung. Tidak kemudian langsung meningkatkan IPK secara langsung, tapi memungkinkan untuk bisa menjaga ritme kita biar kuliah kita nyaman. Ya. Jadi ikut organisasi, misal di situ ada banyak kajian-kajian ilmiah, kemudian diskusi-diskusi, ya nanti memungkinkan untuk bisa mendukung kita bisa mengerjakan tugas mata kuliah atau mungkin menambah jaringan atau relasi, kemudian juga menambah portofolio atau CV kita, jadi kita aktif di organisasi. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau menambah IPK secara langsung tidak, tapi itu tidak ada ruginya. Dan menurut saya cukup dianjurkan ya untuk bisa ikut di kegiatan organisasi. Saran saya seperti itu. Jadi jangan hanya kuliah saja, jangan hanya sesuai dengan jadwal kuliah, tapi kita menambah jadwal sendiri, termasuk berorganisasi. Cukup, Bu Ina. Terima kasih. Gitu ya Mbak Meida. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ferry ya atas penjelasannya. Itu tadi ya memang ada kegiatan akademik dan non akademik yang memang harus dibedakan. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih yang resen Masko ya. Mungkin ini karena udah 4:30 ya, hampir 4:30 ya. Jadi ini terakhir ya. Mas Masko ini resen lagi. Ya. Saya mau nanya, ini kan matkul ilmu pemerintahan itu kan ada 12 nih. Nah, menurut data yang saya cari itu ada 2 yang berbeda. Pengantar ilmu pemerintahan dan pengantar ilmu politik. Itu apakah kita harus memilih dari salah satu itu atau mengambil kedua-duanya? Itu aja sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bagian kurikulum ya, Pak Hanan, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Masko. Ya, Assalamualaikum. Oke, masuk Pak suaranya. Ya, jadi pertanyaannya ada 2 ya, terkait pengantar ilmu pemerintahan dan pengantar ilmu politik ya. Itu yang dimaksudkan atau kemudian sumber datanya dari mana ya, Mas? Itu dari ini Pak, Google dan YouTube yang saya cari. Oh gitu, baik. Ya, kalau Google kan artinya memang kesimpang siuran dan lain sebagainya kan masih cukup terbuka ya untuk terkait kemudian itu dijadikan data. Tapi untuk saya menjawabnya terkait kemudian yang ada di dalam prodi ya, ilmu pemerintahan. Kalau terkait di dalam Google itu wewenang. Yang pertama terkait kemudian pengantar ilmu pemerintahan dan pengantar ilmu politik. Ilmu pemerintahan dan ilmu politik itu sendiri ya, bidang ilmunya sendiri itu bisa dilihat di nomenklatur ya. Nomenklatur paling gampang kapan dilihatnya ketika adanya penerimaan ASN ya, penerimaan ASN atau yang kita kenal dengan CPNS ya, itu kan biasanya ada syarat kualifikasinya, lulusan mana. Nah, kebetulan kan atau sebenarnya terkait pertanyaannya Mas Marco ini, itu kan ilmu politik ada sendiri, ilmu pemerintahan ada sendiri ya, dan itu juga jadi keuntungan kalian ya ketika kemudian nomenklaturnya jelas ada sendiri ya. Kalau misalkan ilmu sosial kan banyak juga ya untuk kemudian irisan-irisan yang lain. Satu itu. Yang kedua, apakah kemudian ada di dalam kemudian kurikulum kita, struktur kurikulum kita itu bisa dilihat di website Prodi. Itu tadi sudah ada yang men-share ya di kolom chat, itu silakan dibuka saja. Itu bagian daripada struktur kurikulum semester 1 sampai akhir, berikut juga mata kuliah pilihannya. Ya, jadi bisa dilihat dulu, dipersiapkan ya, siapa tahu
kalian ingin mencari buku, referensi, jurnal, dan lain sebagainya kan bisa dilihat. Besok semester 1 mata kuliahnya apa aja, dan hari semester 2 apa saja, dan lain sebagainya. Nah, untuk mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan di prodi ilmu pemerintahan itu namanya dasar-dasar ilmu pemerintahan. Kalau pengantar ilmu politik ada juga ya. Nama mata kuliahnya adalah kemudian teori politik. Itu Mas Marco. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hanan atas penjelasannya ya. Ya, mungkin waktu juga Bu Ina. Indonesia Timur kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Tadi source-nya harus jelas ya Mas ya. Mungkin Mas Ko tadi harus melibatkan kurikulum dari prodi kita terlebih dahulu ya. Oke, karena waktu menunjukkan pukul 16.31 ya, kita udah overtime ya. Baik, kita sudahi acara hari ini ya. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan bimbingan KRS ini ada kekurangan ya. Sebelumnya mungkin teman-teman minta tolong open cam dulu ya untuk mendokumentasikan acara kita sore ini. Kalau yang belum presensi silahkan ngisi presensi ya teman-teman ya. Oke. Baik, udah open cam dulu semuanya. Saya aba-aba ya. Aba-aba. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Slide kedua ya. Kayak bebas mungkin ya. Ngapain? Oke, senyum ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3 untuk slide kedua. 3 ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat kuliahnya. Jangan lupa mulai hari Senin kalian udah mulai kuliah ya, aktif kuliah ya. Nanti untuk lebih lanjut kalian ingin konsultasi dengan Bapak Ibu dosen. Nah, kalian bisa ini ya, mungkin disampaikan di forum grup ataupun juga ketika kalian ingin konsultasi dengan dosen wali dipersilakan membuat grup masing-masing. Baik, billahi taufik wal hidayah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Ina. Ayo ketua kelas yuk, ayo. Ayo Nara.